Ngerjain yang mana toh? Nomor siji. Yang disuruhnya nomor 1 sampai 5. Disuruhnya nomor 1 sampai 5 ya wes. Nanti misalnya waktunya lebih sisa lanjut yang lain ya. Oke, nomor 1. Ya, Ini tentang kesetimbangan ya. Kelihatan nggak ini? Jelas nggak di kamu? kelihatan. Oke. Pada reaksi kesetimbangan berikut ada karbon monoksida, hama air, fasenya gas menjadi bolak-balik karbon dioksida dan H2. Oke, kita tulis dulu di sini adalah CO fase gas ditambah H2O fase gas. Bolak-balik menjadi CO2 gas ditambah dengan H2 fase gas. Oke. Mula-mula terdapat gas karbon CO dan uap air masing-masing 1 mol. Oke, ada awal reaksi setimbang. Mula-mula dia bilang di sini ada 1 mol. Ini juga 1 mol. Pada kesetimbangan hanya 0,75 mol uap air yang bereaksi. Yang bereaksi berarti di sini 0,75. Ya. Oke. Ditanya Kc-nya ya. Nah, di sini persamaannya sudah setara belum nih ya? Ternyata sudah setara, berarti koefisiennya sini 1, sini 1, ini 1, ini 1. Nah, di sini baru ketahuan adalah H2O yang bereaksi 0,75. Berarti ini menjadi reaktan pembatas. Berarti dia yang menjadi pionirnya. Kalau di sini H2O itu 1, koefisien stoikiometrinya itu senilai 0,75, maka di sini CO yang bereaksi itu juga 0,75. Kenapa? Karena sama-sama angka 1. Berarti sini 0,75. Lalu di sini CO2, koefisien stoikiometrinya juga 1, maka dia senilai dengan H2O yang bereaksi. Ini juga H2-nya. Maka saat kesetimbangan di sini 1 kurang 0,75, 0,25. Ini juga 0,25. Ini ya 0,75, ini 0,75. Oke. Ditanya ketetapan. Nah, posisinya di sini adalah kesetimbangan ya, karena bolak-balik ya. Kesetimbangan. Kalau kesetimbangan, fase yang bermain adalah gas dan aqueous. Berarti ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Sehingga kalau kita mau cari tetapan kesetimbangan, posisinya kita taunya mol, maka itu adalah Kc, bukan Kp ya. Biasanya kan kita taunya ada Kc atau Kp yang dicari. Tapi karena ini yang diketahui mol, ini adalah Kc. Dengan asumsi masing-masing dia volumenya 1 liter ya. Jadi nanti mol yang diketahui ini bagi 1 liter ya 0,25 molar, 0,25 molar, 0,75. Jadi nilai molnya itu setara dengan molar. Karena tadi kita asumsi volumenya adalah 1 liter. Lain ceritanya kalau volumenya dikasih tahu ya. Oke, di sini kita cari, ini ada konsentrasi produk, dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Dibagi dengan reaktan. Dipangkatkan dengan koefisiennya. Maka yang terbentuk sini produknya adalah CO2, pangkatnya 1. Lalu H2 pangkatnya 1 dibagi dengan konsentrasi CO pangkat 1 dan konsentrasi H2O pangkat 1. Jadi nanti Kc-nya bernilai 0,75, pangkatnya 1 nggak usah dipangkatin ya, lalu 0,75 dibagi dengan 0,25
dibagi dengan 0,25. Nah, biasanya aku suka bingung nih dah kalau ngebagi dengan kayak ginian. Biasanya aku pecahannya tak ubah. 0,75 itu kan 3/4 ya. Terus dikalikan dengan 3/4. Terus 0,25 itu kan 1/4. Ini juga 1/4. Jadi itu sebenarnya begini dia. 3/4 dikali 3/4. Karena ini pembagi ya, jadi dibalikkan ya. 4/1, 4/1. Jadi daerah yang 4 ini tuh bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret. Jadi KC-mu itu dapatnya adalah 9. Seperti itu. Nangkep dah? Ada yang kurang? Ada yang terlewat dari aku? Nangkep. Nangkep, sip. Berarti kita lanjut nomor 2. Ada tanya dulu belum? Nomor 1 ini. Yang mol-molar itu Aha. asumsi V. Oh, gini nih. Kita kan tahu konsentrasi kan lambangnya gini ya, Nda. Molar ini kan ya. Ini kan molar. Kita dapat itu kan mol per volume ya, Nda. Rumusnya. Nah, kalau kita mau urusan dengan KC, itu satuannya harusnya adalah molar. Nah, sedangkan data yang diketahui hanya mol. Dari soal ini tidak ada volume. Biasanya, kalau tidak diketahui, diasumsikan, dianggap nih, volumenya tuh 1 liter. Dianggapnya, ya. Jadi, Indah bisa tulis asumsi volume adalah 1 liter. Sehingga nanti nilai yang di sini tadinya mol, bisa langsung jadi molar. Karena mol dibagi volume 1 liter, itu adalah molar. Jadi, molnya akan setara dengan molarnya. Makanya ditulisnya seperti ini. Ada yang tanya lagi? Udah, oke. Kita lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2, diketahui reaksi kesetimbangan. Ada HBr menjadi H2, Br2, K-nya setengah. Jika 2 mol HBr dimasukkan bejana 2 liter, berapa mol gas hidrogen yang terbentuk pada kesetimbangan? Oke, ini nomor 2. Waktu yang kemarin tugas-tugas itu, Indah nanya nggak sama gurunya? Jawabannya. Aku sebelumnya ngumpul ke tugas yang sebelum-sebelumnya, tapi kue belum dibaca. Walah. Gitu tuh. Nek pandemi emang gitu ya. Emang nggak pernah ke sekolah sama sekali Tanda sekarang? Tadi mulai Oh, tadi tatap mulai. muka. Berapa orang di kelas? 5. 15 ada. Wah, sesek ya. Lumayan ya. Nek aku aja ruangan paling 5 lah. 5 apa 10 lah. Sesek kadang-kadang, apalagi kalau dia warawiri. Oke, nomor 2 ada HBr. Dia fasenya gas, H2 gas, Br2 gas, posisinya bolak-balik. K-nya adalah 0,5. Dia bilang jika 2 mol HBr, di sini ya, 2 mol HBr dimasukkan ke dalam bejana 5 liter. Berapa mol gas hidrogen yang terbentuk pada kesetimbangan? Ya. Ini cukup memukau ya. Sekesan, Indah, ini jadi kalau nyari konsentrasinya adalah 2 mol bagi 5 liter. Berarti ini 0,4 ya. 2/5 aja lah kita tulis ya, 2/5. Ini sekesan, ini sudah berada di kesetimbangan ketika kita ada awal reaksi setimbang. Kok bisa tahu Mbak? Karena sudah diketahui oleh K-nya. Ya. Karena K itu kan didapatkan dari konsentrasi Br2 pangkat 1, konsentrasi H2 pangkat 1, dibagi dengan konsentrasi HBr pangkat 2.
Nah, ketika kita sudah punya rumus ini dari persamaan yang diketahui dari soal, sudah tahu dong bahwa konsentrasi yang dimaksud adalah, sebentar ya. Aduh. Kita sudah tahu bahwa konsentrasi yang ditaruh di sini adalah mol dibagi volume. Mol yang mana? Pada saat kesetimbangan. Ini yang kayak tadi nomor 1 kan, kita pakai molnya, maka mol yang dipakai itu adalah mol saat kesetimbangan. Berarti, mol yang dikasih tahu di HBr ini, yang 2 mol, itu sudah dalam keadaan kesetimbangan. Nah, sekarang, kita mengecek nih, di sini koefisien stoikiometrinya 2, sini 1, sini 1. Berarti kalau ini pada kesetimbangan adalah nilainya 2/5, ya, berarti ini kan nggak tahu ya, misalnya X inilah ya, sini X kurang A lah ya. Berarti A-nya kan A-nya ini nggak tahu. Kalau di sini A-nya adalah untuk 2, maka sini A-nya adalah setengah A. Di sini setengah A. Kita berasumsi ya. Berasumsi seperti itu. Oke, kita balik dulu ke sini. Maka K ini 0,5 ya. BR-nya saya tidak punya ya. Kita tulis saja BR 2. H2-nya juga saya tidak punya. HBR-nya adalah 2/5. Nah, ini kan setengah itu sebenarnya 1/2 ya, dikalikan dengan 2/5 sama dengan BR2 dan dikalikan H2. Maka ini didapatkan adalah 1/5 dari konsentrasi H2 dikalikan dengan konsentrasi H2. Yang ditanya mol gas hidrogen. Nah, sekarang Indah sudah tahu nih koefisiennya sama, 1, 1. Maka nanti saat bereaksi, nilainya itu pasti sama, Indah. Nilainya pasti sama. Berarti aku bisa tulis si BR2 itu adalah A. Maka konsentrasi H2 itu juga A. Ya. Ya, berarti secara nggak langsung di sini konsentrasi H2 itu akan sama dengan konsentrasi H2. Berarti ini aku bisa ganti saja BR2 dikalikan dengan BR2, yaitu 1/5. Berarti kalau mau cari BR2-nya saja, berarti kan akar 1/5 ya. Ceritanya nih, akar 1/5. Nah, ketika konsentrasi BR2 adalah 1/5, maka konsentrasi H2 itu juga akar 1/5. Ya, akar 1/5 jadi konsentrasi H2-nya. Sedangkan di sini kalau kita mau nyari konsentrasi itu adalah mol per volume. Konsentrasi H2-nya adalah akar 1/5. Molnya saya tidak tahu, mol H2. Volumenya udah tahu ya tadi ya di sini, 5 liter. Berarti mol H2 itu adalah akar 1/5 dikalikan 5 adalah mol H2. Agak bingung juga ya nyari akar 1/5 kecuali pakai kalkulator ya. 1/4 ya setengah koma ini ya. Setengah koma tuh gimana ya, 0,5 berapa gitu ya. Jadi molnya itu dia punya, ini ya hasil perhitungannya dengan kalkulator ya. Ntar aku pakein kalkulator ini aja biar bisa lihat. Salah ya. 1/5 dulu. Diakarin. Ini dia. Ini akar 1/5. Dikalikan dengan 5. Dapatnya 2,2360 ya. Mol H2. Nah, kalau ini aja kita ubah, tadi kan kita peibaratan ya, ini ya sini ya. Ini nilainya
2,2360, ini juga nilainya 2,2360, maka ini kan nilainya adalah 2,2360. Maka X-nya itu X min A ya. X dikurang dengan sorry. Ini kan kita sudah dapat molnya si H2 ya. Kalau mol H2-nya aja 2, ini, maka molnya si HBr itu 2 kali lipatnya. Ini tinggal kita kali, kok dikurang? Kali 2. Hasilnya di sini molnya adalah 4,472 ya. Berarti X-nya berapa nih? X-nya ya didapat dari 4,472 ditambah dengan 2/5. 2/5 itu 0,4. Berarti ini tuh awal-awalnya itu adalah 4,872. Ya. Nah, karena soal ini hanya menanyakan molnya si gas hidrogen, itu nilainya adalah 2,2360. Aku ulangin ya, Nda. Jadi ada reaksi. Reaksi ini adalah HBr menjadi H2 dan Br2. Yang posisinya koefisien stoikiometrinya adalah 2. Ini adalah 1, ini adalah 1. Data yang diketahui adalah HBr ini nilainya sebesar 2 mol dalam keadaan volume 5 liter. Dan ada nilai K itu adalah setengah. Ketika ada nilai K itu setengah, maka K itu sebenarnya adalah Br2 konsentrasi pangkatkan 1, lalu dikalikan dengan konsentrasi H2 pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi HBr pangkat 2. Nah, ketika kita sudah tahu rumus ini, maka sebenarnya ini mol yang dipakai sudah dalam keadaan kesetimbangan. Berarti data yang diberikan ini sudah dalam keadaan kesetimbangan. 2/5 itu adalah 0,4 ya, kita anggap ya. Oke. Secara nggak langsung ketika kita ada awal reaksi setimbang, maka di sini tuh ada nilainya adalah 0,4. Ya, 0,4. Nah, yang tidak diketahui adalah saat bereaksi nih. Di sini tuh belum ketahuan ya, bereaksi itu berapa. Itu tuh nggak ketahuan. Kenapa nggak ketahuan? Karena ini hanya diketahui sisa 0,4. Awalnya nggak tahu. Ya, ini menjadi pertanyaan. Bagaimana bisa menyelesaikannya adalah dengan memanfaatkan nilai K ini. Seperti ini. Nah, kita masukkan rumus K ini. K-nya didapat adalah setengah. Br2 saya tidak tahu konsentrasinya. Konsentrasi H2 juga saya tidak tahu. Sedangkan konsentrasi HBr, oh ada yang salah nih Nda. 2/5, harusnya dipangkatin 2 ya di sini ya. Waduh, ini salah meneh nih. Pangkat 2. Berarti ini kita pangkatin 2. Ya. Nah, setelah selesai ini, kita kalikan silang nih. Berarti ini adalah setengah dikalikan dengan 4/25. Jadi dapatnya 2/25 ya, kalau dikalikan. Nah, untuk mendapatkan Br2-nya sendiri, itu adalah konsentrasi Br2 dikalikan H2. Ya, karena ini berada di kesetimbangan, tentunya nilai konsentrasi yang di sini untuk H2 dengan Br2 itu pasti sama dengan di sini nih. Ya, nilainya tuh sama. Ya, sama dengan yang di bereaksi. Maka di sini saya tuliskan konsentrasi Br2 itu sama dengan A, konsentrasi H2 sama dengan A. Arti kata, keduanya ini sama. Saya bisa jadikan Br2 kali Br2. Sehingga kalau mau cari konsentrasi, jangan Br2 deh, kita biar gampangnya adalah H2 ya. Mungkin karena yang mau dicari adalah H2 ya. Bentar ya.
Jadi sini adalah konsentrasi H2. Ini konsentrasi H2. Maka ini kan akar ya sebenarnya ya. Jadi sini H2 kuadrat. Maka kalau mau nyari konsentrasi H2 ya sudah ini diakarkan. Sehingga didapatlah konsentrasi H2 itu adalah, mana tadi kalkulatornya? Saya nolkan dulu. 2 dibagi 25. 0,8 diakarkan. Dapatnya itu 0,2828 lah ya, kita bilang 2828. Ini konsentrasi H2-nya. Berarti ini baru konsentrasi ya. Ketika masuk ke konsentrasi, maka yang di sini nih ya. Kok ini? Bentar ya, dihapus dulu. Maka konsentrasi H2 di sini kan tadi udah ketahuan ya, 0,2828. Nah, konsentrasi H2 itu kan didapat dari mol per volume. Nah, konsentrasi 0,2828, mol yang nggak tahu pada saat kesetimbangan dibagi dengan 5 liter. Maka mol H2 pada saat kesetimbangan itu adalah 0,2828 dikalikan 5. Nilainya itu, mana ini? Kalikan 5. Dapatlah angka di sini adalah 1,41421 ya. Nah, ini sudah dapat mol H2. Maka nanti kalau mau tanya sekaligus ya, ini kebutuhan soalnya sih nggak nanya sebanyak itu ya. Cuman saya dibilang di sini pada saat timbang dia dapat angka 1428, maka BR2 juga sama. Karena koefisiennya 1 ya. Maka yang bereaksi di sini juga 1,41428, 141428. Karena ini koefisiennya 1, di sini 2, maka ini kalikan 2. Ini tinggal kita kali 2. Dapatlah di sini 2,8284. Berarti awalnya berapa nih? Ya udah, ditambahkan saja dengan 0,4. Nah, jadi di awalnya itu dia punya mol itu 3,2284. Kalau pertanyaan ini hanya menanyakan mol H2, maka jawabannya hanya ini saja. Oke, Indah, ada yang mau ditanya dulu? Enggak. Enggak. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Sebanyak 0,6 gas NO2 dimasukkan dalam wadah 2 desimeter per 3. 2 desimeter per 3 itu 2 liter ya. Lalu mengalami reaksi setimbangan. Oke, kita masukkan dulu persamaannya. Itu adalah 2 NO2. Posisinya ini adalah gas. Bolak-balik ini adalah 2 NO. Posisinya gas ditambah oksigen. Tambahin gas. Terus dia bilang ada di sini data NO2 itu 0,6 mol, lalu volumenya adalah 2 liter. Nah, kalau di sini kita tulis awal reaksi setimbang, mula-mula ya, kalau mula-mula berarti ini 0,6 yang di sana adalah ada di sini.
Biasa kalau produk itu umumnya tidak ada. Umumnya ya, biasanya. Tapi ada soal yang diberikan datanya. Pada saat kesetimbangan diperoleh 0,2. Diperoleh sini 0,2 pada saat kesetimbangan. Nah, di sini koefisiennya 1, ini 2, ini 2. Maka saat bereaksi tentu produk ini sejumlah dengan setimbangnya, maka ini 0,2. Sekarang lihat, di sini dia menjadi penentu oksigen ini. Kalau 1 aja 0,2, maka 2-nya untuk 2 di sini berarti 0,4. 2 kali lipatnya. Maka di sini ditimbangnya juga 0,4. Nah, ini juga 2 kalinya, ya udah 2 kali dari sini 0,4. Sehingga saat setimbang nih 0,2 karena dia berkurang ya di sini ya. Kalau di sini mah bertambah. Dan sini 0 ya. Oke, sudah dapat di sini. Dia tanya ketetapan kesetimbangan tersebut. Kita cari Kc. Karena di sini diketahui mol. Maka ini konsentrasinya oksigen pangkat 1, konsentrasinya NO pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi NO2 pangkat 2. Nah, ini kan semuanya masih dalam keadaan mol ya, maka ini harus dibagi dengan 2 liter, dibagi dengan 2 liter, dan ini dibagi 2 liter. Yaitu di sini dapatnya adalah 0,1 molar. Kalau ini dapatnya 0,2 molar, kalau ini 0,1 molar. Di sini Kc-nya adalah oksigen 0,1 pangkat 1, NO 0,2 pangkat 2. Di sini NO-nya 0,1 pangkat 2. Lalu ini agak kadang ini dibuat aja 10 pangkat min 1 ya. Saya kebiasaan begini sih ya. 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 dibagi 10 pangkat min 1 terus pangkat 2. Kc adalah ini tuh satu rangkaian ya dengan ini. Bisa dibagi ya, habis. Berarti sisanya 10 pangkat min 1, 2 dikuadratkan jadi 4. Jadi Kc-nya itu adalah 0,4. Seperti ini. Ada yang ditanyain dah? Aduh. Halo, udah? Ada yang mau ditanyain? Itu yang di reaktan yang 0,4 tuh enggak 0,12, enggak? Enggak, karena kan yang diketahui itu datanya itu dari soal saat kesetimbangan dia 0,2. Ya, 0,2 itu menjadi penentunya. Ya, kalau Indah berpikirnya 0,6 kali 2 ya, mikirnya tadi ya? Atau Iya. gimana? Lah kalau gitu nanti 0,6 kurangin 1,2, ya negatif toh. Jadi gini, kalau saat awal itu tidak bisa menjadi patokan sebenarnya. Tapi ketika nanti di kesetimbangan atau di saat bereaksi dikasih tahu ada yang bereaksi nih sekian, nanti atau pada saat kesetimbangan kasih tahu sekian, maka itu yang menjadi patokannya. Ya. Nah, di mana-mana saat bereaksi nilainya tidak akan lebih dari awal. Kenapa? Ya kalau misalnya Indah punya 0,6 mol. Ya kita bilang Indah punya apel 5, makannya 7. Lah 2-nya dari mana? Kalau sederhananya gitu. Nah, di sini NO2 itu punya 0,6. Nggak mungkin saat bereaksi itu ini yang menjadi patokannya. Ya. Dan dia tidak akan bereaksi sejumlah lebih dari 0,6. Ya. Nah, kalau dia dikasih tahu saat bereaksi atau saat kesetimbangan diperoleh nih, ya zat siapalah ya, mau reaktan atau produk sebesar ini, maka dia menjadi penentu. Nah, ketika dia menjadi penentu nih 0,2, maka yang menjadi patokan itu adalah ininya, bahwa 0,2 ini setara dengan satu koefisien stoikiometrinya.
Nah, setelah dia menjadi penentu, maka ketika saya mau cari NO yang posisinya sini 2, maka ini yang pengalinya. Lah, kalau 1 aja itu 0,2. Kalau 2 NO ya, ini kan satunya oksigen ya. Kalau 2 NO berapa? Ya 0,4, karena kan pengalinya kali 2. Ya. Nah, ketika ini jadi penentu, maka ini menjadi penentu semuanya ke belakang. Siapapun di belakangnya. Seperti itu. Paham? Apa masih ada yang kurang? Paham, oke. Aku minum sebentar ya. Iya. Oke, ada lagi yang tanya ndak? Enggak. Ndak, oke. Kita lanjut lagi ya. Nomor 4. Ada reaksi kesetimbangan COCl2. Oke, kita tulis dulu reaksinya. COCl2 posisinya gas. Dan dia bolak-balik menjadi CO, dia gas, ditambah Cl2, dia gas. Punya K adalah 1,00. 1 ya ini, jangan kelihatan 100 ya. Nah, dia sudah ngasih tahu nih, awalnya dia bilang 2 molar. Berapakah konsentrasi gas masing-masing? Nah, pada saat kesetimbangan. Saat bereaksi, aku tidak tahu siapa yang bereaksi. Posisinya di sini, semua koefisiennya adalah 1. Ini 1, ini 1. Berarti kalau saat bereaksi ini adalah A, maka di sini juga A ya ndah. Karena ini kan semuanya 1. Maka saat setimbang berarti 2 kurang A, ini A, ini A. Berarti nanti kalau aku mau hitung Kc, itu adalah konsentrasi Cl2 pangkat 1, konsentrasi CO pangkat 1, dibagi dengan konsentrasi COCl2. Susah benar. Angkanya di sini 1. Maka Cl2 ini tadi kan aku bilang sudah paumpaman sini A. Ini juga A. Ini adalah 2 min A. Berarti aku kali silang nih. 1, 2 kurang A. Sama dengan A kuadrat. Berarti ini kan 2 kurang A adalah A kuadrat. Ini aku tulis 0. A kuadrat ditambah A dikurang 2. Ya. Nah, ini apa sih namanya tuh? Yang apa sih namanya tuh ya? Yang kuadrat-kuadrat itu apa sih namanya? Nah, itu ya. Sama dengan A plus 2 A min 1. Nah, ini coba aja dikalikan ya. Ini A kuadrat min 1A plus 2A ini ke sini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah dapat seperti ini, maka A sama dengan min 2 atau A sama dengan 1. Nah, sekarang kalau mau pilih, dilogisin aja di sini. Kalau ini A-nya adalah min 2. Ya. Maka nanti kalau di sini dikurang, 2 dikurang min 2, jadi hasilnya malah 4 dah di sini. Ya, dan nggak mungkin di sini min 2 nilainya.
Ya, nanti nilainya negatif. Kita sudah sama-sama tahu bahwa reaksi kesetimbangan pada akhirnya nilai maksimum yang dicapai itu adalah nilai paling rendah yang dipunya itu adalah 0. Maka di sini tuh nilainya adalah sebenarnya 1. Pengurangnya ini. Sehingga pada kesetimbangan 2 kurang 1 adalah 1. 1 molar. Ini 1 molar. Ini juga 1 molar. Jadi kalau ditanya konsentrasi gas masing-masing pada kesetimbangan, COCl2 adalah 1 molar, CO adalah nilainya 1 molar, ini Cl2 nilainya juga 1 molar. Nilainya pasti sama. Nilainya pasti. Kebetulan nilai COCl2-nya sama sini. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak mudeng yang pas ngitung ARS deh. Gimana? Nggak mudeng? Yang itu kok min 2, 1 Oh, sama gitu. 1. Oke, kita tulis ulang di sini ya. Aku punya CaCl2, nilainya bolak-balik CO plus Cl2. Ada awal reaksi setimbang. Aku udah punya data sini 2 molar ya, Indah. Nah, sekarang Indah dihadapkan nilai min 2 apa 1 nih ceritanya ya. Tebak aja ya, misalnya kita masukin sini yang bereaksi saat kesetimbangan nilainya adalah A ini kan dapatnya dari sini ya semuanya. Adalah min 2 di sini. Maka ini juga min 2, ini juga min 2 ya, Indah. Nah, saat kita masuk kesetimbangan, itu kan ini posisinya yang sebelah sini kurang ya, Indah. Posisi sini nambah kan? Posisi sini nambah. Karena di sini tuh 0. 0. 2 dikurang min 2 itu berapa, Indah? 4. 4. Apa iya awalnya mula-mula saat setimbang jadi angkanya lebih besar? Kan kalau reaktan selalunya tugasnya berkurang ya. Nah, terus yang ini 0 kurang 0 ditambah min 2, negatif 2. Apa iya di produk itu nilainya negatif? Kan nggak mungkin. Maka ini salah kita mengambil data. Karena kan ini kan antara ya, jadi bisa diambil yang mana aja. Maka ini kita perbaiki, nilainya itu yang bereaksi itu bukan 2, melainkan 1. Kalau 2 kurang 1 itu 1. 0 ditambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. Maka saat konsentrasi gas-gas CO, Cl2, CO, dan Cl2 pada saat ketimbang nilainya adalah 1 molar. Yang ini 1 molar. Ini 1 molar. Begitu. Karena ini ada atau ndah. Jadi kamu harus memilih yang mana nilainya. Jadi dilogisin. Ada yang kurang? Dah. Oke, kita nomor 5. Sebanyak 0,625 mol gas N2O4 dimasukin ke labu 5 liter dan sebagian terurai menghasilkan gas NO2. Oke. Dia bilang gas pertamanya N2O4, posisinya gas. Dimasukkan lalu terurai. Berarti kalau terurai berarti garis panah bolak-balik. Karena di sini ada kalimat kesetimbangan. Sebagian terurai menjadi gas NO2. Ya. Jika konsentrasi N2O4 ini hitunglah ketetapannya. Oke. Dia punya data di sini N2O4. Itu dia 0,625 mol. Lalu dia dimasukkan ke dalam labu. Itu volumenya 5 liter, volume labu. Adalah 5 liter. Ya. Nah, secara nggak langsung ini molnya berapa nih? Mol awal. Molar ya. Molar awal ya. Jadi kalau di awal setimbang situ tuh boleh sini mol, sini boleh molar. Yang penting satuannya sama.
Nah, di sini berapa? 0,625 dibagi 5 liter. 0,625 itu berapa ya? Ini kan sebenarnya sama dengan setengah ditambah 0,125 ya. Jadi ini tuh setengah, ini tuh seperempat bagi 2. Iya, seperempat bagi 2 berarti 1/8 dibagi 5. Berarti ini tuh 8, 4 ditambah 1 dibagi 5. Berarti ini 5/8 dikali 1/5. Berarti ini adalah 1/8 molar. Ya. Jadi ini molar itu kan mol per liter ya, mol per volume. Molnya 0,625. Nah, karena males pakai kalkulator, jadi saya pecah bahwa 0,625 itu sebenarnya 0,5 ditambah 0,125. Nah, 0,125 itu kan sebenarnya 0,25 dibagi 2, di mana 0,25 ini kan seperempat. Seperempat bagi 2 itu 1/8. Ya. Nah, sehingga kalau ini 1/2 ditambah 1/8, kita samakan penyebutnya yaitu 8. 8 bagi 2 itu adalah 4. 4 kali 1 ya 4. 8 bagi 8 itu 1. 1 kali 1 ya 1 sini. Dibagi 5. Jadi ini adalah 5/8 dibagi 5. Maka dikali 1/5. Sehingga ini bisa saling coret. Jadi sebenarnya molar dari N2O4 itu adalah 1/8 molar. Nah, data yang ini dikasih tahu 0,625 mol dibagi 5 molar, dibagi 5 liter, itu ada 1/8 molar. Itu 1/8 molar tadi kan nilainya sama dengan 0,125. Ya, 0,125 nih dia sudah tahu ini ya. Karena ini kan 1/4 dibagi 2 ya, 0,125. Jadi awalnya itu di sini adalah 0,125 molar. Nah, sebelum ini kita lakukan, cek dulu koefisien stoikiometrinya udah sama belum. Di sini posisinya 2, sini baru 1, maka ini kali 2. Ya, maka ini adalah 1 ya koefisiennya. Dan ini belum ada saat awal. Lalu saat bereaksi, dia nggak ada. Dia bilang sini konsentrasi N2O4 pada saat kesetimbangan. Kesetimbangan berarti sini. Ya. Berarti kan secara nggak langsung, setimbang itu kan dari 0,125 dikurang berapa, hasilnya 0,075. Ya. Nah, ini tinggal dikurangkan saja. 0,125 dikurangin ini berapa nih? Ini 25, 0,05 ya. Molar. Nah, 0,05 molar ini saat bereaksi. Posisinya, dia itu adalah 1 koefisiennya. Gimana kalau 2? Ya tinggal dikalikan 2. Berarti ini 0,05 kalikan 2. Dapatnya 0,1 molar. Nah, setelah dapat, dia minta hitung tetapan kesetimbangan, berarti nyari Kc. Ini adalah konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi N2O4 pangkat 1. NO2 di sini adalah 0,1 dikuadratkan dibagi 0,075 pangkat 1. Ini kalau reaksi 0,1 ya sini juga 0,1 saat setimbang. Ini berarti 10 pangkat min 1 kuadrat dibagi ini 75 aja ya saya tulis ya. 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat min 3. Berarti ini 1 dibagi 75 dikali 10 pangkat min 2 dikali. Nah, pangkat ini kan dari bawah ke atas jadi positif. Jadi dapatnya ini 10 ya. 10 pangkat 1 bagi 75. Berarti 10/75. Nah, karena ngebiasain tidak pakai kalkulator, ya udah gini. Kasih 0, jadi 100. 1 ya. 75, berarti ini 25. Tambah 0 lagi kan? Kali 3. 225.
sisa 25. 0 lagi, berarti 0,133. Nah, jadi KC-nya adalah 0,1333. Seperti itu. Oke, ada yang tanya ndak? Enggak. Enggak, oke. Oh, betul ya. Lanjut, nomor 6. Ayo, Mama. Sebanyak 40 ml gas SO2. Oh, ini reaksinya gini ya. Bentar. Dia bilang di sini gas SO2 ditambah oksigen menjadi gas trioksida ya ini ya. Kita samakan penyebut, O-nya di sini adalah 4, sedangkan sini 3, 4 kali ini adalah ini kalikan 2, 4, 6, berarti sini kali 2. Oke. Sebanyak 40 ml, ini 40 ml. Terus ini oksigen 20 ml. Direaksikan ya. Lalu jika volume total pada saat kesetimbangan, volume total saat setimbang ya, adalah 40 ml. Berapa mililiter gas SO3 yang terbentuk? Berarti ini adalah awal reaksi, ini setimbang ya. Yang totalnya adalah 45. Oke, sekarang koefisien stoikiometri ini adalah 2, ini adalah 1, ini adalah 2 ya. Berarti yang bereaksi di sini saya tidak tahu yang mana ya. Kita anggap saja, tebak di sini, anggap saja ini jadi A. Ya, kita anggap sini A. Maka di sini dia awalnya kan jadi 2 ya. Maka kalau satunya berarti kan sini setengah A. Sedangkan kalau ini 2 berarti sebesar dengan ini, yaitu A. Jadi kalau saat setimbang ya udah 40 kurang A, 20 dikurang setengah A, di sini adalah A. Ya, jadi dia sudah bilang volume totalnya itu adalah 40 kurang A, 40 kurang A. Berarti volume SO2 ditambah volume O2 ditambah volume SO3 ya. Nah, volume totalnya adalah 45 ml. Ini 40 kurang A. Ini ditambah 20 kurang setengah A. Yang ini A. Ini 45, berarti ini 40 tambah 20 dikurang A, dikurang setengah A, ditambah A. 45 berarti ini 60 min setengah, ini jadi habis ya dengan ini ya, sisanya min setengah A. Ini 45 kurang 60 adalah min setengah A, min 15 adalah min setengah A. Ini jadi 15 adalah setengah A, ini kali silang, 15 kali 2 adalah A, 30 adalah A. Maka di sini ada nilainya 30. Berarti ini 15 ya jadinya ya. Ini adalah nilainya 30. 40 kurang 30 menjadi hasilnya sini 10. 20 kurang 15 berarti sini 5. Ini 30. Nah, ini dia. Jadi kalau ditanya berapa gas SO3 yang terbentuk, berarti 30 ml. Seperti itu. Ada yang ditanyain dah? Tuh kok setengah. Kenapa setengah? Saya misalin dah yang bereaksi ini. Untuk 2 itu A. Yang bereaksi itu untuk A. Untuk 2 itu adalah A.
Nah, kalau di sini dia 2 adalah A, kalau 1 berarti kan setengah A. Jadi A, jadi 2 itu, 2 yang di sini ya, itu bernilai A. Jadi kalau pas di sininya 1, ya setengah A berarti. Kalau 2 aja itu A, kalau 1 berarti setengah A gitu. Nangkep? Ya. Alright. Lanjut. Bentar. Nomor 7. Diketahui reaksi kesetimbangan. Oke, kita tulis dulu reaksinya. NH3, posisinya gas, ditambah dengan HCl, posisinya gas. Menjadi NH4Cl, posisinya solid. Berarti langsung aja lah ya, ini mah nggak kita libatin ya nda, karena ini ya, berarti 0. Dia bilang sini KC-nya, K doang ya dia bilang ya, K-nya adalah 400. Jika dalam wadah 10 liter dicampurkan 1 mol NH3, di sini dia berarti 1 mol, ini 10 liter ya. Lalu di situ 1 mol HCl ya. Berapa mol NH4Cl yang pada saat setimbangan? Oke, ada awal reaksi setimbang. Kita abaikan dulu ini. Abaikan ya. Kita lanjutin maksudnya ya. Berarti saat awal si NH3 itu udah punya 1 mol. Ya, karena di sini dia bilang jika dalam wadah dicampurkan, berarti itu awal. HCl sini juga 1 mol. Ingat di sini koefisiennya 1, sini 1, sini 1 ya. Ini tetap dihitung kalau awal reaksi setimbang, cuma nanti saat menghitung KC, K di sini itu kita anggap 1 di sini. Sorry, saya tulis dulu ya, NH4Cl pangkat 1 ya. Dikali dengan NH3 HCl. Cuman posisi di sini karena dia solid, kita abaikan. Jadi sini 1. Oke. 400 1 NH3 di sini HCl. Ya, ini dia. Oke, ini kita abaikan dulu ya. Baru dapat sampai sini. Saat bereaksi kita tidak tahu ya, karena ini koefisiennya sama dengan 1 semua, kamu tebak aja NH3 deh yang bereaksi nilainya A, kayak tadi A, nggak apa-apa. Ini untuk 1. Nah, kalau di sini 1 juga, ya udah sini A, ini juga 1, berarti ini A. Maka saat setimbang 1 min A, 1 min A, ini A ya. 400 ini dalam keadaan bervolume ya nda, dalam keadaan bervolume, berarti ini dibagi dulu dengan 10 liter, ini bagi dulu 10 liter, ini bagi dulu 10 liter, maka ini 400, 1 dibagi 1 min A per 10, lalu ini juga 1 min A per 10, ini kita kali silang ya, 400 1 min A per 10, 1 min A per 10. Ini kan 10 ini kan 100 ya. Berarti ini kan sisanya tinggal 4 ya. Ini adalah 1. Berarti ini 1 min A, 1 min A kali 4 adalah 1. Ini tinggal 1 min A, 1 min A, 1 bagi 4. Nah, ini tinggal di ini kan A sama ya, 1 min A kuadrat kan ya, adalah 1/4. Berarti 1 min A itu sebenarnya adalah akar dari 1/4.
Jadi 1 min A itu adalah setengah. Kan akar dari seperempat kan setengah. Udah itu tinggal 1 min A, berarti 1 kurang setengah adalah ini A-nya pindah, A-nya jadi positif. Maka 1 kurang setengah adalah setengah, adalah A. Berarti kita naik ke atas. A di sini adalah setengah. Berarti di sini adalah setengah mol. Ya kan ya, 1 kurang A itu kan 1 kurang setengah bagi 10 liter. Ini sama. Ya, setengah bagi 10 ya berarti 0,05 molar. 0,05 molar, ini 0,5 molar. Setengah bagi ini 0,05 ya, sorry. Oke, yang ditanyain berapa mol NH4Cl yang dihasilkan? Molnya ini setengah. Seperti itu. Ada yang mau ditanya, dah? Enggak. Enggak, oke. Ngombe sik yo. Oke. Lanjut. Nomor 8. Ada 2 NO, oksigen menjadi 2 NO2. Oke, sini 2 NO, posisinya gas, ditambah oksigen, posisinya juga gas, menjadi 2 NO2. K-nya adalah setengah. Agar menghasilkan 4 NO2 pada keseimbangan, awal resi seimbang. Agar menghasilkan, di sini berarti 4 ya, 4 mol. Dia bilang agar menghasilkan ya pada saat keseimbangan. Hitunglah jumlah mol NO yang harus dicampurkan pada 6 mol O2. Berarti di sini nggak ketahuan ya. Sini nggak ketahuan. A kecil aja ya. Dicampurkan pada 6 mol oksigen. Berarti ini tuh saat awal ya, 6 sini ya, 6 mol. Oke, ini sudah ada volumenya 2 liter ya. Berarti di sini ini tidak diketahui. Pada saat keseimbangan, NO2 itu bernilai 4, maka saat bereaksi itu juga 4 ya, Nda. 4 mol. 4 mol ini untuk koefisiennya adalah 2. Ya. Nah, ketika sini 4 mol, di sini adalah 1. Maka sini adalah, ya, kalau 2 aja dia 4 mol, maka 1 ya sini ya 2 mol. Setengahnya kan ya. Maka ini 2 mol. Kalau sini 2 mol, maka sini adalah 4 mol. Ya, maka saat setimbang dia A-4. Ya. Yang ditanya adalah yang sini kan, yang ditanya adalah sini. Kita sudah punya nilai K. Dan posisi sini gas semua masuk ya. Berarti ini konsentrasi NO pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi NO pangkat 2 dan konsentrasi oksigen pangkat 1. Ini kita selesaikan dulu ya. 6 kurang 2 berarti 4 mol.
Posisinya ini dalam keadaan mol. Volumenya adalah 2 liter, maka ini dibagi 2 liter. Ini 2 liter dibagi 2 liter. Maka ini jawabannya 2 molar. Ini 2 molar. Yang ini belum tahu. Oke, sini adalah setengah. NO2 yang ini ya, 2 molar ya. Pangkat 2. NO di sini adalah A-4 dibagi 2, pangkatkan 2. Lalu yang ini oksigennya adalah 2 molar. Oke. Sudah dapat ini, kita kali silang saja di sini. 0,5 dikalikan 0,4 dibagi 2. Kok 0,4? A dikurang 4 bagi 2 dikali lagi A-4 bagi 2 dikalikan 2 sama dengan 2 kuadrat. Ya. Ini kan 2, ini juga 2. Berarti 2 kuadrat ya ini posisinya ya. Posisinya di penyebut. Ini di pembilang. Berarti bisa habis. Oke. Berarti sini tinggal 1 ya. Berarti ini tinggal setengah kali 2 berarti 1 ya. Berarti tinggal A-4 sama dengan 1. Kan ini dibagi-bagi-bagi ya. Jadi 1. Maka ini tinggal, ini kan A-4 kuadrat ya sebenarnya 1. Berarti A-4 itu adalah akar 1. A-4 akar dari 1 adalah 1. A berarti 1 tambah 4. Maka A adalah 5. Maka angka yang di sini itu adalah 5. Ya, 5. Yang ditanya adalah jumlah mol. Mana sih? Nomor 8 ya? Jumlah mol, ya, hasilnya jawabannya adalah 5 mol. Itu dia, nomor 8. Ada yang ditanyakan dah? Itu kok sama dengan 2 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 2. Yang mana toh? Oh ini, yang ini. Iya. Ini tuh, kan awalnya ini ya, awalnya ini kan sama aja kayak 0,5 dikalikan ini toh, kali silang ya, ini kan temen yang sini ya. A-4 per 2, pangkat 2 kan ya ini ya, dikalikan 2. Ini 2 pangkat 2. Oke, kita jabarin aja sini ya. Kita jabarin 0,5 A-4 per 2, ini kan kuadrat ya, dikali lagi aja, A-4 per 2, kalikan 2 sama dengan 2 kali 2 ya. Oke, 2 ini aku coret dengan yang ini ya. 2 yang ini aku coret dengan yang ini. Jadi hasil di sini kan 1 ya ndah. Nggak mungkin 0 toh, 1 ya hasilnya kan. Nah, sudah selesai. Nah, yang ini dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 1. Jadi yang tersisa hanyalah ini. Si A-4, A-4. A-4 kalikan A-4. Terus ini 1. Ini kan sama dengan A-4 kuadrat kan? Sama dengan 1. A-4 berarti 1 diakarkan. A-4 akar dari 1 adalah 1. A adalah 1 tambah 4. A sama dengan 5. Jadi 2 kuadrat ini tuh yang dari sini ndah. 2M ini, 2 molar kan? Jadi 2 kuadrat di sini. Nah, karena ini penyebutnya 2 dikuadratkan juga, aku bisa tali silang. Ya, yang di arah sini ketemu yang di sini. Sedangkan 2 yang ini dihilangkan dengan dikalikan setengah. Gimana? Ada yang kurang? Enggak. Ada lagi mau tanya? Ada lagi yang mau ditanya dah?
Berarti jumlah molnya 5. Intinya 5. Kan nyari yang awal. Oke. Lanjut nomor 9. Apa gimana? Ya. Oke. Sembilan, dalam bejana 3 liter terdapat 4 mol asam iodida. Asam iodida itu HI. Posisinya sini gas. Di sini dia tulis ini adalah 4 mol. Dan gas dan hidrogen, berarti ini gas H2. Dan iodium, berarti I2. Ya. Hitunglah tetapkan setimbangan untuk reaksi pembentukan asam iodida. Asam pembentukan, ya, pembentukan berarti di sini tak ganti. Ya. Asam pembentukan berarti ini tak ini aja. Tak kasih set ya. Pembentukan kan ya, H2 tambah I2 menjadi iodida. Ini dia. Ini pembentukan ya. Basisnya gas. Pembentukan. Oke. Dia bilang di sini iodidanya 4 mol. 3 liter. Hidrogennya setengah mol. Iodiumnya setengah mol. Tapi dia bilang pada saat kesetimbangan. Berarti ini R. Kok R? S ya, kesetimbangan. Ditanya ketetapan. Oh, ya enak toh ya. K adalah, ntar dulu. Kita samakan reaksi dulu ya. Ini 2, 2, 2, berarti sini kali 2. Berarti nyari K-nya adalah konsentrasi HI pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi H2 pangkat 1, konsentrasi I2 pangkat 1. Nah, di sini itu kan belum dalam bentuk bagi 3 ya, maka ini nanti dibagi 3 liter, ini bagi 3 liter, ini juga dibagi 3 liter. Jadi K-nya adalah 4/3 kuadrat dibagi dengan setengah bagi 3 kuadrat kalikan setengah, kok kuadrat? 1 ya, sorry. Setengah bagi 3 pangkat 1. K adalah 4/3 kalikan 4/3. Terus ini kan setengah bagi 3 ya. Dibagi setengah per 3. Berarti ini tak ini sini ya. Ini kan setengah bagi 3. Berarti itu setengah kalikan 1/3 ya, Nda? Jadi 1/6. Berarti ini tak ganti dengan 1/6. Ini juga 1/6. Kalau ini dibagi 1/6, berarti ini aslinya adalah 6/1. K adalah 6 bagi ini hasilnya 2. Ini bagi ini hasilnya 2. Berarti 4 kali 4, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Nah, ini dia hasilnya. 64 nilai kesetimbangannya ya. Ada yang kecepatan atau ada yang kurang dah? Enggak, oke. Lanjut kita ke nomor 10. Ya. Alright. Jika COCl2 dengan konsentrasi emang kepotong ya. Dengan reaksi COCl2 posisinya gas, bolak-balik CO ini gas, Cl2 ini gas. Jika COCl2 dengan konsentrasi setengah molar dipanaskan pada suhu 450 derajat Celcius akan terurai.
dan pada saat kesetimbangan konsentrasinya tinggal sekian. Berarti ini ada awal reaksi setimbang. Maka yang dikasih tahu 0,5 molar ini adalah awal. Nah, terus dia bilang pada saat kesetimbangan konsentrasinya tinggal 0,1. Berarti posisinya di kesetimbangan. Ya. Kita cek dulu nih reaksinya udah seimbang ya koefisiennya. Oke. Maka yang ditanya berapa konsentrasi CO yang terjadi. Ya. Apabila CaCO2 yang konsentrasinya ini dipanaskan pada suhu yang sama. Oke, dia nanya nanti yang posisi di sini ya. Oke. Nah, yang dilakukan pertama adalah nyari ketetapannya dulu, Nda. Dengan demikian, saat bereaksi di sini kan Indah sudah tahu dong di sini 0,5 jadi 0,1, maka yang bereaksi adalah 0,4. Nah, karena ini koefisiennya 1, ini 1, ini juga 1, maka nilainya pasti sama. Ini juga. Ya. Maka di sini 0,4 molar, ini juga 0,4 molar. Maka pertama kali Kc-nya itu adalah konsentrasi Cl2 pangkat 1, konsentrasi, masih ada ya, CO pangkat 1, konsentrasi CO Cl2 pangkat 1. Kc-nya adalah 0,4 pangkat 1, 0,4 pangkat 1 dibagi 0,1. Maka Kc-nya adalah 4 kali 10⁻⁻⁴, 4 kali 10⁻⁴ dibagi 10⁻⁴. Berarti ini bisa kita coret. Kc-nya adalah 16 kali 10⁻⁴ alias 1,6. Sekarang reaksinya sama, tapi ada yang berbeda. Ini semua satu ya. Ada awal reaksi setimbang. Berapakah konsentrasi yang terjadi apabila konsentrasi, ini awalnya dia 0,225. Dia bilang ya kalimatnya di sini ya. Dipanaskan pada suhu yang sama. Kalau suhunya sama berarti nanti K-nya sama ya. Nah, di sini kan kita tidak tahu ya berapa. Nah, di sini reaktannya hanya satu. Ya, kita bisa memisalkan dia A kembali. A ini bernilai 1. Nah, ini juga 1, maka sini bernilai A. Ini juga bernilai A. Maka ini 0,225 kurang A. Ini A, ini A. Yang posisinya sini sudah dalam keadaan molar. Berarti saya tinggal cari K-nya. Berarti konsentrasi CO pangkat 1, konsentrasi Cl2 pangkat 1, konsentrasi CO Cl3 pangkat 1. Kalau dipanaskan pada suhu yang sama, seakan ketetapan ini bernilai sama. Bernilai sama berarti ini adalah 1,6. Konsentrasi CO adalah A, ini adalah A dibagi 0,225 kurang A. Ini tinggal kita kasih silang. 1,6 0,225 kurang A. Ini adalah A kuadrat. Ya. Lalu di sini 1,6 kali ini kan 0,225 itu berapa Ninda? Langsung pakai kalkulator baik ya. Bentar, mana dia kalkulatornya? 1,6 kali 0,225 0,36 dikurang 1,6 A sama dengan A kuadrat. Maka 0 sama dengan A kuadrat ditambah 1,6A dikurang 0,36. Nah, ini nyari akar-akarnya. Kira-kira akar-akarnya berapa Ninda? 36 dengan 16. Berapa tuh? 12, 15,
Kalau tak kaliin 100, 12. Jadi sini 100 A kuadrat ditambah 100, 12 ya, 160A dikurang 36. Nah, karena bingung ya mending pakai itu aja ya, rumus ABC ya. Kita pakai rumus ABC, di mana ABC-nya adalah min B plus minus B kuadrat min 4AC, ini akar, per 2A. A-nya itu sini 1 ya, ini B-nya, ini C-nya. Jadi A-nya, A yang ini ya, bukan A yang kecil ini ya, adalah 1, B-nya adalah 1,6, C-nya adalah min 0,36. Jadi masuk ke sini, min 1,6 plus minus 1,6 kuadrat min 4, A-nya adalah 1, sorry ini ada C-nya ya, C-nya adalah min 0,36 dibagi 2 kali 1, ini akar. Berarti ini min 1,6 plus minus, aku pakai kalkulator ya, kalikan 1,96 ya, oh 2,56, jadi tambah ini ya, karena ini negatif, ini ketemu negatif, 0,36 dikali 4 tambah 1,44 akar per 2A, 2 min 1,6 plus minus, ini tuh 4 ya nda, kalau ditambahin 4 bagi 2, maka X1 nya adalah min 1,6 plus minus 2 ya, plus minus, plus ya, plus 2 dibagi 2, 1,6 tambah 2, min 1,6 tambah 2 itu 0,4 bagi 2, berarti ini 0,2. X2 nya min 1,6 min 2 bagi 2, ini jadinya min 3,6 bagi 2, 1,8, posisinya negatif. Nah, di sini sama yang kayak tadi latihan soal tadi ya, kita naik ke atas ya, 0,2 sama min 1,8. Posisinya di sini pasti nilai A-nya, kok di sini X1 ya, nilai A-nya ya di sini ya. Nilai A-nya di sini, sorry ya ini ya, adalah positif pasti. Yang diambil adalah ini. Kenapa? Kalau ini negatif tak mungkin produknya bernilai negatif ya. Maka nilai yang di sini adalah 0,2. Ini dia. Nah, kita lihat ke soalnya. Soalnya ini nanya berapa konsentrasi CO yang terjadi, yaitu nilainya 0,2 molar. Ya, karena ini sudah dalam keadaan molar semua. Oke. Di sini clue-nya karena suhunya sama. Jadinya nilai K-nya itu sama, seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu ndah? Enggak, cukup. Oke. Ini ada satu soal nyempil ya. Kita pakai dulu ya, soal satu nyempil ini ya. Oke, pada reaksi 2A menjadi B, posisinya 2A, posisinya sini gas, ditambah B, ini posisinya gas, reaksi bolak-balik, ini adalah A2B, posisinya adalah gas. Dia bilang ada 2 mol A, sini 2 mol, lalu sini adalah 2 mol. Dicampurkan dalam satu bejana yang volumenya 1 liter. Oke, jika pada kesetimbangan, berarti ini awal reaksi setimbang. Pada kesetimbangan, dia punya 0,5 molnya A. Ditanyanya Kc-nya. Oke. Nah, di sini Indah udah punya awalnya 2.
pada akhirnya adalah setengah. Maka sudah tahu dong yang bereaksi sini adalah 1/2. 1/2 itu untuk 2 koefisiennya. Ya. Kalau 1 berapa? Ya udah, 1/2 bagi 2 yaitu 0,75. Nah, di sini 1 juga berarti 0,75. Maka pada saat kesetimbangan 2 dikurang 0,75 adalah 1,25. Ini adalah 0,75. Ya. Nah, tapi ini belum dibagi volume. Ya udah bagi 1 liter. Bagi 1 liter, ini bagi 1 liter. Ya, senilai itu juga. 0,5 molar. 1,25 molar. 0,75 molar. Nah, ini agak sedikit bingung ya, saya ubah ya, setengah molar. Ini tuh 1 ditambah 1/4 ya. Maka ini jadinya 5/4 molar. Karena ini kan sebenarnya 4/4. 0,75 ini 3/4 molar. Maka untuk menghitung KC-nya, KC-nya adalah konsentrasi A2B pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi A pangkat 2 konsentrasi B pangkat 1. A2B adalah 3/4 dibagi A-nya adalah 1/2 di sini ya posisinya. Setengah dikuadratkan. B-nya adalah 5/4 pangkat 1. Ini pangkat 1. Ya sudah, kita pecah sini 3/4 dikali ya. Ini kan setengah ya, pembagi ya. Berarti ini dibalik 2/1. Karena ini dikuadrat, sekali lagi 2/1. Nah, ini dibagi 5/4 dibalik 4/5. Nah, ini 4. Ini 4. Habis ya. Nah, ini angkanya nggak enakan ya. Ini 4 kali 3 12/5. Ya. Ya udah dibagi saja di 5. Yaitu 2, ini 10. Sisanya 2, ini koma jadi 20, 2,4. Jadi jawabannya adalah 2,4. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya dah? Enggak. Oke, sip kalau gitu. Diupayakan malam ini muncul paling lama setengah jam lah ya, ngupload dulu soalnya ya. Dicukupkan dulu hari ini, lumayan latihannya banyak juga nih 11, menghitung semua ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di hari yang selanjutnya ya.